Ini tahun 2025, lo nggak usah mikir macam-macam dulu, mau kemana, mau beli apa, mau foya-foya apalah, itu diurungin dulu niat lo. Karena PPN naik jadi 12% dari yang tadinya 10%. Nah tentu kenaikan pajak 12% ini membuat kita itu bakalan khawatir. Kira-kira kalau gaji gue nggak naik, penghasilan gue nggak bertambah, apa ya yang harus gue kurangin gitu. Selamat datang di Ruang Cerita, dan kali ini gue mau cerita soal PPN naik jadi 12%. Udah Kang. Sebagian masyarakat termasuk gue itu juga udah ngerasain gitu loh dampaknya PPN ini, PPN 10% nih. Mulai dari bahan-bahan pokok, kebutuhan sehari-hari, ataupun barang elektronik. Nggak tahu apa cuma gue doang atau kalian juga ngerasa, ya emang ini makin mahal gitu. Secara gue nggak ada penghasilan lain selain gaji yang dipotong pajak juga. Jadi beberapa pekerja, beberapa karyawan yang punya penghasilan yang tentunya udah dipotong pajak juga ngerasa pengeluarannya itu jadi lebih besar gitu. Alhasil kan ini membuat pengusaha yang terdampak ya jadi cari solusi lah bagaimana caranya bisnisnya biar tetap jalan. Karena mau gimana juga ya daya beli masyarakat pasti berkurang. Ya dalam kehidupan sehari-hari lah, taruhlah. Otomatis harga pasar mau nggak mau ikut naik. Belanja di toko juga udah pasti naik dengan adanya PPN 12%, yang otomatis lu harus kurangin kebutuhan yang nggak penting. Kalau misalkan lu biasa belanja bulanan sekecil-kecilnya 200.000, yang harusnya lu mengeluarkan tadinya 220.000, ya sekarang lu jadi harus ngeluarin uang sebesar 224.000. 24.000 itu seminimalnya orang belanja gitu kan. 24.000 itu berguna asli. Ini kita baru bicara soal belanja bulanan ya, itu juga gue contohinnya kecil gitu. 200.000 lu belanja 200.000, ada lebihnya 24.000 karena kenaikan PPN yang jadi 12% itu dari 10%. Ya 24.000 itu berguna banget cuy. Apalagi yang belanjanya ya let's say bisa dibilang 5 juta per bulan, 2 juta per bulan. Mereka harus keluar berapa lebihnya? Dan itu untuk negara. Sebenarnya larinya ya untuk negara sih. Ya untuk defisit sih. Ya mungkin kalau masyarakat merasakan benefitnya gitu, dia nggak khawatir. Cuma selama ini mungkin kita orang nggak ngerasain apa yang udah kita berikan gitu kan. Ya kayak ngerasa nothing aja gitu, kayak anjing lah gue udah ngasih ini loh, gue udah rela loh dipotong sana sini gitu, gaji juga dipotong pajak, sekarang kita mau berbelanja juga dipotong pajak, gaji nggak naik-naik. Apa sih yang lagi dibikin sama negara ini? Ya beberapa artikel gue baca sih ya, tujuannya itu untuk meningkatkan infrastruktur juga selain defisit. Ya cuman ya mungkin banyak masyarakat Indonesia yang belum merasakan itu di beberapa daerah. Banyak. Ya akhirnya kayak tadi gue bilang, pada akhirnya banyak masyarakat yang khawatir gitu kan terkait pengeluarannya dia gitu kan, apalagi bagi keluarga yang berpenghasilan tetap yang gitu-gitu aja. Tentunya mereka juga pasti berpikir harus memilah mana kebutuhan yang penting dan yang paling penting. Udah begitu seleksinya supaya bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari. Dan di sisi lainnya juga ada reaksi dari usaha kalangan kecil dan menengah
Ya karena emang bukan hanya konsumen, bukan hanya kita sebagai pembeli, mereka juga pada akhirnya harus berpikir terkait daya beli masyarakat yang menurun. Akhirnya mereka juga mau nggak mau ya ambil resiko. Bayangin aja udah mau usaha kecil menengah harus ambil resiko, harus dia bisa dengan mengurangi kualitas kualitas produk. Mungkin yang tadinya segede gini jadi segede gini. Dan ya pinter-pinter nahan stok lah. Bayangin aja. Ya mau nggak mau perputaran bisnisnya juga ikut lambat kan. Dan itu resiko yang harus dia terima. Dari beberapa penjelasan kecil tadi, mungkin masih ada kok yang bisa kita lakuin lah ya. Masih ada juga beberapa pasar yang nggak terdampak sama kenaikan PPN 12% ini. Dan ada beberapa cara juga yang harus kita lakukan untuk tetap bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ya mungkin dengan yang pertama jelas ya, kita harus lebih bijak buat ngatur pengeluaran. Terus pinter-pinter cari harga dengan kualitas terbaik. Ya mungkin bisa juga cari promo dan lain-lainnya. Dan stop untuk impulsif belanja-belanja yang nggak guna. Ini orang-orang impulsif harusnya worry dengan PPN 12%. Karena nanti ya duit lu ternyata udah nggak sebanyak itu untuk lu hambur-hamburkan gitu. Ya jadi jangan impulsif lah. Dan terus kalian cari-cari informasi terkait harga-harga terbaik dari apa-apa yang mau kalian beli. Kalian adu, wah ini kualitasnya sama, harganya beda. Itu kalian harus pilih, pinter-pinter. Apalagi ibu rumah tangga. Keluarga harus tetap tercukupi. Itu untuk bapak rumah tangga. Ibu rumah tangga ya, tolong dibantu untuk atur-atur duitnya lah. Ya semoga PPN 12% ini membuat kita lebih bijak dalam memanage keuangan, mengatur pengeluaran. Ya semoga juga pemerintah juga ngaca juga sih ya. Seharusnya dengan PPN 12% dalam jangka waktu sekian tahun, setidaknya ada lah yang kita dapat. Ya kan? Ya mungkin fasilitas negara lainnya yang bisa ngebantu masyarakat. Ngajak. Mungkin bisa memperbaiki BPJS yang terlalu banyak persyaratannya dengan fasilitas minim. Mungkin bisa ditambah. Atau yang lainnya. Atau jalan-jalan di beberapa daerah bisa diperbaiki kan dengan PPN 12% ini per orang kan. Ya lumayan lah dengan beberapa penduduk juta jiwa di Indonesia. PPN 12%. Gimana respon lu? Terima kasih.